Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Pramudia Rizky dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya akan menyampaikan resume PPAK Universitas D pertama yang terdiri dari 2 materi dan D kedua yang terdiri dari 4 materi. Yang pertama, resume yang D pertama, materi ke-1. Di materi ke-1 ini pemateri bernama Bu Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG yang menjabat sebagai Wakil Rektor Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Poin pertama, 7 fakultas UIN Malang terdiri dari 1. Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Humaniora, yang keenam Fakultas Teknologi, yang ketujuh yakni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kemudian poin selanjutnya yaitu integrasi kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, memadukan pendidikan tinggi dengan pesantren integritas keilmuan. Poin kedua, memadukan antara sains dan Islam. Lanjut tentang pembelajaran di UIN Maliki Malang. Ada 8 semester yang kurang lebih terdiri dari 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan, kemudian penelitian baik itu skripsi maupun riset lainnya. Pengabdian masyarakat atau yang biasa disebut PKL, ujian kompetitif, ujian skripsi, yudisium, dan tahap terakhir wisuda. Lanjut poin yang terakhir yaitu mata kuliah. Mata kuliah terdiri dari yang pertama mata kuliah dasar, yang kedua mata kuliah keislaman, yang ketiga mata kuliah fakultas, yang keempat mata kuliah bahasa, yang kelima mata kuliah filsafat, dan yang terakhir mata kuliah rumpun program studi. Next, materi kedua yakni dari Bu Dr. Hajah Ilvi Nurdiana SAG MSI yang bertemakan wawasan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Poin yang pertama yakni pesan untuk calon pemimpin masa depan, terutama untuk kita mahasiswa baru UIN Maliki Malang 2021. Poin yang pertama yakni pemimpin yang besar bukan yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun itu. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda. Poin kedua, materi ini selalu positive thinking dalam menyelesaikan masalah, bukan malah menyalahkan orang lain. Poin ketiga, untuk mencapai reputasi internasional harus mencapai reputasi nasional dan regional. Saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah bisa dikatakan mumpuni. Poin yang keempat, harus menjadi orang yang mampu membesarkan nama alma mater dengan bidang akademik ataupun non-akademik. Lanjut, poin kelima, penghasilan orang tua
dan beban orang tua atau tanggungan beban orang tua seperti jumlah tanggungan dalam kartu keluarga berpengaruh pada jumlah atau pembayaran nominal UKT kita. Terakhir, setiap maba UIN Maliki Malang wajib mengikuti Ma'had Al-Jami'ah. Kita harus lolos Ma'had selama 1 tahun itu. Kedua, materi yang pertama ialah DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan DEMA adalah organisasi mitra kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yakni bahwasannya jika di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, namun ketika di bawah naungan Kemenak itu menggunakan istilah DEM atau DEMA atau kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan diri mengikuti Dewan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Syarat yang pertama yakni skor IPK minimal 3. Syarat yang kedua, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Yang ketiga, siap terkait dengan DEMA universitas. Syarat yang keempat, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang. Yang kelima, mengisi Google Form atau mengisi formulir di Google Form. Adapun tugas dari Dewan Mahasiswa atau DEMA ini yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kemudian ada 6 kementerian yang ada di UIN Malang, yakni yang pertama Kementerian UIN Dalam Negeri, kementerian yang kedua yakni Kementerian Luar Negeri, lanjut kementerian ketiga yakni Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, kementerian yang keempat yakni Kementerian Agama, kementerian yang kelima yakni Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini mensandingkan untuk apa yang dilakukan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Lanjut ke materi kedua yakni SEMA. Senat Mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun visinya adalah terwujudkan Senat Mahasiswa UNIF sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Ada 4 fungsi SEMA, yaitu yang pertama fungsi advokasi, yang kedua fungsi legislasi, yang ketiga fungsi pengawasan, dan yang terakhir fungsi penganggaran. Adapun tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, pemberian persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang,
mengesahkan peraturan Dema Universitas, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswa. Lanjut di materi ketiga, yakni tentang UKM atau Unit Kerja Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, UKM Menwa. Nama dari UKM Menwa ini adalah Wira Cakti Yuda. Organisasi ini sangat bersejarah karena dibentuk langsung oleh Jenderal Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan UKM ini yakni penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan simbolnya yang berwarnakan ungu yang artinya mulia. UKM yang kedua yakni UKM Pramuka yang bernama Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Visinya yakni mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut UKM ketiga yakni UKM PMI atau Palang Merah Indonesia, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada tahun 1990 bulan November. UKM PMI ini memiliki lambang burung Raja Wali. Lanjut UKM yang keempat yakni UKM Gema Gita Bahana atau yang disingkat dengan UKM GGB. UKM ini telah berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain. Lanjut UKM yang kelima yakni UKM Seni Religius atau UKM SR, bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan dari UKM ini yakni membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Lanjut UKM yang keenam yakni UKM Teater. UKM Teater ini telah berumur cukup tua, yakni sudah berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, seni tari, seni sastra, aktor, dan lain-lain. Lanjut UKM yang ketujuh yakni UKM Mapala Turisma. UKM ini merupakan UKM atau organisasi pecinta alam seperti mendaki dan termasuk organisasi sosial juga yang bisa bermanfaat seperti pada saat bencana alam, membantu pada saat bencana alam, terus panjat tebing, susur goa, dan ada juga ilmiah. Lanjut di UKM yang ke-8 yakni UKM Unior atau UKM Unit Olahraga, bergerak di bidang olahraga, menaungi cabang olahraga sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. UKM yang ke-9 yakni UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Unit usaha dari UKM ini yakni minimarket, kantor pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Lanjut di UKM yang ke-10 yakni Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Ada 6 departemen. Departemen yang pertama Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, dan yang terakhir Departemen Sosial. Lanjut kita ke UKM 10 yakni UKM Taekwondo. Didirikan pada tanggal 11 April 1999. Agenda rutinan dari Taekwondo yakni Try-In, Gasuko, dan Diklat. Lanjut UKM Jepret Club atau JJ, bergerak di bidang fotografi dan videografi. Lanjut di UKM Simfoni FM. UKM ini memiliki platform yakni Simfoni FM, memiliki 3 program harian, program mingguan, dan program unggulan. Lanjut UKM LKP 2M. UKM ini berdiri sejak 1 Juli 1999,
merupakan lembaga kajian penelitian dan pengembangan mahasiswa. Dan yang terakhir, UKM UAPM Inovasi. UKM ini berdiri sejak 21 Maret pada tahun 1986, bergerak di bidang jurnalistik. Visi UKM ini memihak kesadaran nurani. Lanjut di materi keempat, yakni bertemakan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju di era digital 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Poin selanjutnya, 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, keagamaan. Dan yang ketiga, pasar. Poin yang ketiga, peran dan peluang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, kekuatan socio-techpreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Poin materi selanjutnya, yakni cara menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual, dan gandrung ilmu pengetahuan, dan memiliki digital question. Dan yang terakhir, peduli sosial. Poin selanjutnya, 2 arus besar adalah Sunni dan Syi'il Islam. Poin selanjutnya, social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Next point, label kontemporer seperti Islam moderat dan Islam Nusantara. Poin terakhir, kenapa moderasi penting di Indonesia? Yang pertama, karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historis Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.